Lalu Entertainment Nasional Jakarta. Entertainment Jakarta menghubungi nama Iwan Cornel. Lalu pengalaman telekomunikasi kontak supernatural ini terhubung kepada nama Iwan Cornel dari Entertainment Nasional Jakarta, bukan dari musuh. Anda ini mau diberikan rumah itu atas nama Adibana. Perkara supernatural ini menyangkut Adibana. Keterkaitannya Uisu. Uisu itu punya Adibana. Nah, sekarang bagaimana? Apakah Iwan Cornel berani untuk mengutarakannya? Karena ini konteksnya dari Entertainment Nasional Jakarta, dari artis. Saya ini menghubungi Iwan Cornel, tukang ojek pengkolan. Iya pas, tukang ojek pengkolan. Saya ini yang kakak-kakak berjilbab itu. Nanti kalau Cornel lihat film tukang ojek pengkolan, ada nanti yang pakai jilbab, pokoknya berhijab lah. Iya. Nah, pada momen ini saya menghubungi nama Iwan Cornel dengan maksud menyerahkan rumah yang ada di Jalan Universitas Sumatera Utara di Pasar Baru. Saya pernah tinggal di Pasar Baru. Ya, yang ada di situ jalan menuju Universitas Sumatera Utara. Iya, Pak. Itu jalan menuju Universitas Sumatera Utara. Nah, Cornel nanti dapat rumah di situ. Jalan aja nanti Cornel terus ke arah Pasar Baru itu. Nah, di situ yang rumah toko-toko, ada rumah toko-toko kecil-kecil. Nah, itu ya rumah dari Cornel lah pokoknya, untuk Cornel. Nanti Cornel di situ nungguin. Nah, itu persoalannya, bagaimana? Iya, jadi itu direkam. Bagaimana nanti kalau semua orang tahu? Tunggu, Cornel ini nggak ngerti. Coba jelaskan dulu. Aku mau berak celana. Ayah, jadi ceritanya kan bukan, iya itu jangan
Kau datang aja ke sana dan kau tutup rekamannya, nanti ketahuan. Kami ini dari Universitas Sumatera Utara. Kami mau kasih uang sama Adibana, sebab Adibana ini kan punya ini uang. Ya, itu Universitas Sumatera Utara. Ya, begitulah. Nah, Cornel jalan nanti ke sana. Cornel lihat nanti, ada nanti pokoknya nanti kita akan kontak lagi lah. Bisa ambil dulu videonya. Video, iya, bisa juga itu sih. Tapi nanti diambil orang. Itu kan rumah bagi-bagi tuh. Ada nanti rumah untuk Cornel, ada nanti rumah untuk yang lain lah. Nah di situ nanti kalian tinggal bersama untuk mengusahakan. Iya begitu. Oh. Baiklah, Pak Momen ini kembali lagi konferensinya di NIKA untuk dilangsungkan. Katanya ketersangkaannya menyangkut Universitas Sumatera Utara. Katanya terhubung mengatakan atas nama Entertainment Nasional Jakarta, Indonesia, dan juga persoalan yang menyangkut Universitas Islam Sumatera Utara. Supernatural ini berlangsung sebenarnya keterkaitan hal tersebut, mana nama Irwan Cornel mengupayakan tuntutannya melalui internet global. Ya, benar, kembali lagi kita terhubung. Maraknya usaha tambal ban berbengkelan kan? Iya, itu terkait memang perkara supernatural ini, di mana Adibana Merdeka itu. Apa memang Bapak ada di situ? Karena Bapak yang mau dihubungi. Bapak itu Adibana itu pemilik itu pemodal dari usaha spare part tambal ban sejak tahun-tahun berlalu. Nah, nama Irwan Cornel ini kan anaknya Adibana. Iya, itu sebab kita ini Entertainment Jakarta itu anak-anaknya pengusaha tambal ban berbengkelan. Iya. Nah, persoalannya kami nggak mau ngomongkan sebab kok nanti tahu kok ini adalah pemilik dari 22 triliun rupiah itu yang menyebabkan persoalan ini menjadi kacau. Kau mengungkapkan perkara, iya, itu ketahuan bahwa ini semuanya sebenarnya satu jaringan bersama pelaku supernatural, di mana sesungguhnya menyangkut itu satu sama lain. Bila nanti Cornel mengetahuinya, itu semuanya itu sangkut menyangkut satu sama lain. Adibana Merdeka ini merupakan umpan usaha tambal ban. Jadi ceritanya kan Cornel ini kan dulu aktivis. Nah, terkenal di USU. Jadi pada waktu itu kan Cornel ini berurusan. Iya. Terus kan kok mau kalau aku tidur loh dengan sebab kok ini kalau ngomong pas memang dari artis lah dari Jakarta ya. Jadi urusannya sebenarnya menyangkut keuangan kepada nama Irwan Cornel. Iya pas, namun sulit untuk mengungkapkannya. Oh begitu. Urusannya tentang usaha tambal ban, begitu ya. Kau adalah Irwan Cornel, kau ini punya itu kemampuan dalam mengusahakan perkara ini. Namun kami
tidak mau mengusahakan ganti kerugian keuanganmu. Iya, oh gitu, dari Jakarta. Sebabnya apa? Arti saya mengatakan bahwa apabila bisa pergi dari persoalan ini, mengapa kita harus membayar Irwan Cornel ini? Oh gitu. Jadi pada waktunya nanti Cornel akan dapat uang. Namun persoalannya kami ini belum tahu tentang komitmen kami. Apa kami akan berkomitmen untuk ganti kerugian keuangan kepada nama Irwan Cornel tersebut, di mana sesungguhnya menyangkut pula ini Adibana Merdeka. Iya, menyangkut dengan Adibana. Memang orang tuamu itu sebenarnya menyangkut itu. Iya, Wisu yang ngomong Adi itu milik lencana emas yang kau maksudkan itu betul, benar. Nah, dia itu punya itu masalah, punya uang. Adibana itu punya itu uang. Nah, itu yang mau diurus. Namun sama juga seperti persoalan kau ini, Cornel. Uangnya itu kurang jelas tentang komitmennya. Itu sebenarnya toh, Cornel, pakai bom. Iya, dari Jakarta ini. Apabila kau mau minta uang, iya, kau bom, Cornel, pakai bom beneran, bukan pakai petasan. Kau datang ke satu tempat dan kau ledakkan tempat itu uang. Namun Cornel nggak ngerti kan. Nah, itulah dari Jakarta ini yang menghubungi soal uang kepada Adibana. Itu ada, tapi tidak tahulah bagaimana. Sebab seperti kata Cornel, itu sebenarnya harus ada kencangnya. Iya, kencangnya itu tahu, Cornel, kencangnya itu bom. Pernah kau lihat bom meledak? Iya, konteks ini dari Jakarta. Memang seperti itulah sebenarnya bila kita ingin ngurus persoalan. Makanya saya sebenarnya gemes sama Cornel, sebab Cornel ini pas sebenarnya dengan omongannya. Namun bagaimana ya, saya ini sebagai artis perempuan dari Jakarta. Ya, artis perempuan saya ini sudah punya suami. Nah, itu persoalannya. Kalau Cornel kan bisa saja. Ya, benar. Makanya sebagai pacar saya yang tidak ketahuan suami saya sulit ngomongnya sama Cornel. Sebab apa? Itu Cornel, bibir Cornel itu pandai dalam mengurus perkara. Omongan internet Cornel itu bisa itu diandalkan, tidak mengada-ngada. Namun ya, apapun semuanya ceritanya, itu Cornel harus pakai bom. Kalau mau punya uang, Cornel bomlah satu tempat. Oh begitu. Iya, itu harus pakai tekanan. Cornel ini kurang pengalaman dalam urusan uang. Seperti maraknya usaha tambal ban berbengkelan. Itu Cornel ledakkan tempatnya pakai bom, atau Cornel jumpai mereka dan bunuh orangnya, bawa dia dan tikami sampai mati. Iya, benar. Inilah pengungkapan yang sebenarnya, dimana dari tadi kita dari Jakarta sulit untuk mengatakannya kepada Cornel kalau seperti itu caranya. Namun sejak kemarin Cornel kan memang sudah mengusahakan persoalan ini. Ya, itu juga yang memang menyulitkan kami dari Jakarta. Sebab kami dari Jakarta sebenarnya ngerjai Cornel juga tentang persoalan ini. Maklumlah, kami ini kan mau mengusahakan
keuangan juga. Kami kira ada uang dari Medan. Iya, benar. Kami kira ada uang dari Medan. Ternyata tidak ada uang. Iya, berarti iya, koran itu benar. Orang Medan itu ternyata mengada-ngada. Namun tidak tahulah ada uang sebenarnya. Dia itu dari produser, manajer kami itu. Ya, dia itu kan orang Medan. Nah, di mana koran ini kan bukan manajer kami. Kami ini sebenarnya mau kabur dari urusan cari uang kami sebenarnya dari koran ini. Kami kira koran ini bisa dimintai uang. Keterkaitan Adibana RPK. Iya, Bapak Kornel itu kan Pangkostrat RPK. Kami kira itu ada uang, ternyata tidak ada uang. Oh, itu Kornel Adibana itu punya itu kepemilikan, iya. Nah, ternyata sampai kini Kor ini tidak punya kepemilikan. Oh, berarti saya yang dikerjai. Lalu bagaimana soal keuangannya? Iya, benar. Itu sebabnya kami dari Jakarta ya masih bingung. Ternyata kami urusan sama Kornel rupanya. Kami kira pada waktu itu kami dapat uang. Makanya kami ngerjai Kornel sebenarnya. Sejak tahun 2008 itu sebenarnya urusannya urusan apa? Adibana Merdeka. Iya, Adibana orang tua Irwan Korn itu sebenarnya urusannya. Iya, benar. Namun enggak juga begitu. Dia itu simpang siur. Dimana pokoknya kami tahulah kalau Irwan Korn ini anaknya Adibana kan. Ya, itu Adibana punya lencana emas USU. Kornel jangan lupa tentang hal itu. Adibana itu bagian dari persoalan di mana menyangkut tentang USU. Bapaknya Irwan Korn itu Adibana. Dia itu pemilik itu lencana emas. Saya ini artis dari Jakarta. Saya kuliah di Medan. Iya, di USU. Pada waktu saya kuliah dulu, logo USU itu persoalan dulu. Nah, saya ikut waktu masalah logo USU dulu. Baiklah, saya usahakan ini. Enggak, kau jangan buat rekaman. Dimana ini kan namanya ketahuan rahasia. Bagaimana kau ngomong tapi ketahuan? Itu kau rekam itu kan pakai recording. Ya, nah bilang aja lah kalau enggak. Nah, ini sebenarnya pacarku sebenarnya. Tapi jangan ketahuan suamiku. Kalau tahu suamiku, aku ini artis dari tukang ojek pengkolan. Iya, kau sering kau nonton tukang ojek pengkolan. Dari kemarin aku nungguin kau nontoni film ini tapi kau nggak pernah mau nonton TV. Nah, beritahu ya, kau ini sebenarnya ngelabuin. Tahu kau kan film tukang ojek pengkolan, tapi pura-pura tidak mau nonton. Ini tukang pengkolan ini ada, kini perlu kau nonton Kornel. Oh iya, aku tahu sampai nangis aku minta kau nonton. Itu tukang ojek pengkolan. Itu kau tonton Kornel. Aku ini punya suami dua sekarang suamiku Kornel. Kau satu suamiku kau Kornel. Nanti satu hari Kornel kau akan tahu aku ini toh dendamku ada loh. Nanti kalau aku jumpa nanti tunggu kau soal pacaran ini. Aku ini kan pacaran denganmu. Iya itu. Nah sekarang kau nggak mau nonton. Pernah kau nonton lah tukang ojek pengkolan biar aku pergi. Karena aku itu dia nggak mau nonton.
Pada waktu aku di sini, apa kau tidak suka dengan ibu-ibu ya? Karena aku ini sebenarnya bisa saja tidak lagi ibu-ibu. Bagaimana kalau kita jadi janda saja? Sebab Cornel kan nggak mau sama ibu-ibu. Iya nggak? Iya, itu sebenarnya persoalannya. Saya ini di sini, tapi jangan bilang saya mau ngomong dari hati. Cornel, kok ini punya uang dari persoalan, tapi itu kurang jelas itu. Komitmen itu bagaimana ya? Apa Cornel pernah berpikir tentang komitmen? Iya. Nah, itu Cornel pakai bom. Kau buat bom, lalu kau ledakkan di satu tempat. Ya, Cornel, jadi bagaimana urusan ini? Saya sudah tujuh muka, tapi kok nggak tahu kan nama saya? Memang sengaja saya tutup, hapus lah namanya. Sebab apa? Kau pun kan nggak pernah mau nonton tukang pengkolan, kau nonton Cornel. Iya, itu ya Mas Cornel ya. Bibir itu memang pintar ngomong Mas Cornel. Ya Pak, itu saya mau bilang itu, tapi saya nggak bisa kan terungkapkan. Nah itu ketinggalan Masnya sebenarnya. Saya mau manggil sama Cornel soal urusan ini sebenarnya, tapi Cornel nggak boleh tahu persoalan ini. Iya, Cornel punya uang, itu aja lah. Saya nggak tahu gimana komitmen saya. Sebenarnya kan karena Cornel juga kurang jelas. Apa Cornel punya bom? Iya Cornel, itu satu Cornel. Cornel ini mana ada. Nah itu dia sebenarnya. Jadi Cornel mau minta uang. Nah itu bagaimana tekanannya? Apa saya bisa pergi? Kalau saya bisa pergi dari urusan uang Cornel ini, mengapa saya tidak pergi saja? Iya, sebab saya ini kan tidak ada ditekan sama Cornel. Cornel tahu tekanan itu Cornel, kalau tidak pakai pistol, pakai tikam, atau tidak pakai bom. Cornel bom dulu tukang tempel ban yang di Medan. Iya, di Medan itu kan banyak. Iya, iya betul. Tapi jangan kau ngomongi Cornel. Iya, demikianlah. Sebenarnya saya ini punya hubungan sama Cornel, tapi Cornel tidak boleh tahu nama saya. Cornel, kau lihat aja di internet. Nanti kau ambil fotoku. Nah, kau tempel. Nah, nanti kau tahu aku sebenarnya ngomong-ngomong sama Cornel. Aku mau bilang Cornel ini ngelabuin secara urusan. Pada waktu itu Cornel ya, aku ini punya suami. Iya, iya benar. Waktu kita jumpa dulu ada suamiku. Nah, sekarang ini belum belum lanjut ceritaku. Jangan dulu lah kau ngomong Cornel, sebab aku ini artis. Iya. Pernah kau punya bom? Pernah kau dengar bom meledak Cornel? Iya, itu satu. Kau harus punya pengalaman bom Cornel, bom. Aku sudah lama mau bilang sama Cornel, dari tukang pengkolan masih aku orang yang ngomongin. Cornel ini amatir. Iya, kau tidak pengalaman soal janjian. Janjianmu itu janjian anak kuliahan Cornel. Iya, itu kau punya mode anak kuliahan. Mana bisa begitu?
itu Kornel pakai tekanan, pakailah bom atau tikam Kornel. Kau tikam orang, kau jumpai orangnya, kau tikami sampai mati. Iya, itu jadi duit Kornel. Tapi kau nggak ngerti, kau ini punya model anak kuliahan. Dari sejak awal aku kenal denganmu Kornel. Aku ini artis. Nah, aku yakin kau ini anak kuliahan. Sejak kita 2008 dulu aku kenal dengan Luna juga bilang kalau kau ini punya model kuliahan. Komitmenmu komitmen anak kampus ya. Nah itu Kornel. Kau kebanyakan berteman dengan kuliahan. Iya, pemerintahan mahasiswa kan, gerakan mahasiswa. Iya, kepala di pertemanan mahasiswa. Iya, itu mana bisa itu. Kornel, pakai bom Kornel, pakai pisau, kau jumpai orang kau tikam, atau pakai pistol, kau beli bisa kau punya pistol, kau jumpai kau tembak orang. Iya, itu bukan anak kuliahan. Bagaimana kau pakai kuliahan? Tapi ngomong-ngomong jangan pakai magic lah. Iya, apa Kornel masih mau ngomong sama saya? Masih mau ngomong? Saya ini artis di Medan, di USU kita jumpa. Karena saya ini sebenarnya segan saya ketemu sama Kornel. Kornel ini punya uang. Nah itu persoalan. Bagaimana saya mau jumpa dengan Kornel? Secara saya ini kan harus kasih uang. Iya, saya masih ingat urusan 2008 kan. Waktu 2008 kita jumpa, janjian kita Entertainment Jakarta. Iya, pas. Nah, saya harus punya kasih uang sama Kornel. Itu persoalannya Kornel, anjing. Saya ini kan sudah pacaran sama Kornel. Nah, itu semestinya kan dari poin buat Kornel. Tapi mengapa Kornel sampai kini masih tanya-tanya uang? Iya benar, saya Kornel. Itu saya jawab, mana pula begitu. Iya, saya minta uang ya berarti dapat uang, masa dapat pacaran. Kemarin 2008 urusan sama saya soal apa? Ya ampun, ini sekarang 2021. Saya juga masih kena slobot tempel ban. Mananya usaha tambal ban terkait tentang urusan saya itu juga kan. Jangan main-main urusan saya ini soal hidup, nanti masa depan bagaimana, dodol. Lontong, saya minta uang. Masa saya minta pacaran? Iya, nggak artis pun dari Jakarta. Iya, bukan begitu sayang. Iya, ini saya sudah sayang-sayang saja lah kalau gitu ya. Soal uang itu jangan diganti jadi soal pacaran. Bagaimana saya nanti jalan besok? Masa kita jalan pakai modal pacaran? Iya benar, itu pakai uang jalannya. Sebenarnya jalan kemana sih ini? Jadi kan persoalannya kami ini sering sebenarnya ke Medan. Iya, sering kami ke Medan. Artis dari Jakarta, ya dimana kami sebenarnya kan artis perempuan. Iya, benar. Sebab Kornel ini benarnya janganlah pokoknya tanya banyak-banyak. Artis perempuan. Nah, itu saja sudah cukup Kornel. Nah, kita tidak mau jumpa sama Kornel di Medan. Sebabnya apa?
Sebabnya Cornell kan minta uang. Nah, itu bukan juga. Jadi sebenarnya urusannya bagaimana? Iya, soal ini Cornell, persoalan supernatural ini. Nah, iya, kurang lebih begitulah. Loh, jadi bagaimana saya ini Cornell, saya menjawab, itu bagaimana bagi lu juga uang kan? Maksudnya kita urusan lama-lama tidak soal uang. Saya ini sudah dimiskinkan secara urusan direkayasa sengaja seperti ini. Sejak 2008 hingga 2021. Ya, kurang lebih begitu. Cornell, jadi soal mobil Grand Max minibus, ya itu. Kami sudah kontak dengan Ibu Polisi Diana. Iya, pas Ibu Polisi Diana, benar itu Entertainment Jakarta. Enggak, Cornell punya itu uang, tapi nantilah kita kontak lagi. Ini sebenarnya kontaknya kan sudah tutup saja terlebih dahulu. Oh, begitu. Baiklah, pada momen konferensi kalian ini, konteks sudah saya langsung kembali keterkaitan perkara supernatural yang saya maksudkan, di mana saya definitif memang dinyatakan terhubung dengan Entertainment Jakarta ataupun juga pihak Universitas Sumatera Utara dan lainnya. Ketersangkaan untuk pelaku supernatural yang dinyatakan menyangkut juga kalangan aktivis Medan ataupun juga Reformasi 98. Saya curiga Cornell itu orang-orang yang 98 Aan ataupun Ali Marhaban, anak-anak aktivis dari senior 98, kurang lebih begitu. Cornell, ada juga hubungannya dengan orang-orang dari Jakarta itu. Kemungkinan mereka juga berhubungan itu untuk status ketersangkaan pelaku supernaturalnya. Demikianlah dulu. Ini dari orang kulit putih. Iya, orang kulit putih. Demikian, kita tutup. Baiklah, saya akan menutup dengan kata-kata terakhirnya bahwa informasi ataupun konferensi ini dapat ditemukan di sosial media internet masa kini, seperti juga Google, Facebook, dan juga YouTube. Saya bernama Cornell masih bersikeras tentang perkara supernatural ini karena juga konteks pada menit-menit terakhir ini menyatakan Cornell jangan berubah tentang perkara supernatural ini. Dia fokusnya itu keterkaitan ketersangkaan ataupun persoalan supernatural di dalam sosial masyarakat. Itu tadi ada konteksnya terhubung, katanya keterkaitan senior Universitas Sumatera Utara 98 katanya. Ya, kemungkinan itu orang gila itu. Dia itu dari kalangan 98 ya. Apa menyangkut Ali Marhaban dan kawan-kawan. Ya, demikianlah. Iya, pas. Itu aja. Kodenya Ali Marhaban. Ya, oke. Baiklah, demikian. Terima kasih. Pada hari yang ke-6 alam ciptakan manusia. Ya, itu dia yang saya inginkan, tutup dengan kata-kata itu, sebab biasanya Cornell juga menutup dengan kata-kata tersebut. Kontak Alien File Internasional akan terhubung atas nama internasional, seperti juga termasuk Amerika Serikat. Demikian kontak ini. Terima kasih.
Onel jangan dulu ditutup. Itu keluarga pelaku itu, dia itu dari orang-orangnya Ali Marhaban. Mereka ini satu jaringan bersama sebenarnya, sudah ditemukan kronologi yang tahun 2008 nama Irwan Kornel tersebut. Teroris supernatural, orang Nias termasuk itu, ataupun juga kalangan Universitas Sumatera Utara. Konteks menyatakan mereka keterkaitan juga pada momen ini tentang orang-orang dari Jakarta. Konteks ini terhubung juga termasuk kepolisian. Iya, mereka ini Kornel satu jaringan bersama. Entertainment Jakarta pun atau juga Universitas Sumatera Utara. Sejak tahun 2008 itu kemungkinan satu kelompok ini di mana menyangkut tentang nama Irwan Kornel yang sudah dikonfirmasi kemungkinan keterkaitan persoalan lencana emas USU. Lencana emas USU, pemilikan Adibana Merdeka katanya. Ya, politik nasional Indonesia. Ya, mereka ini aktivis seperti Entertainment Jakarta itu. Ya, itu aktivis politik. Ya, baiklah, saya tunggu lagi untuk kontaknya. Kontak ini menyatakan kemungkinan mereka ini kalangan psikopat dari kepolisian. Mereka ini Kornel orang-orang yang sudah lama main supernatural. Mereka ini tahun 2008 itu psikopat itu Kornel. Menyangkut tentang kegilaan supernatural. Ya, mereka itu gila supernatural, magic. Orang-orangnya Kornelnya itu sepertinya aktivis 98 itu ataupun Entertainment Jakarta. Ya, sama itu Entertainment Jakarta ataupun juga kalangan aktivis 98 mana Kornel sudah melangsungkan konferensinya. Maraknya usaha tambal ban perbengkelan. Kepolisian terhubung kepada nama Irwan Kornel. Menyangkut itu perkara supernatural ini. Ketersangkaannya itu satu jaringan itu dengan maraknya usaha tambal ban dan perbengkelan. Iya, sudah pas, itu dia. Jangan dulu tutup. Mereka ini satu jaringan bersama, di mana tidak termasuk sebenarnya keluarga Adibana Merdeka. Mereka ini aktivis, di mana Kornel jangan ikut. Mereka ini termasuk mereka ini orang-orang lokal, orang Karo, orang Batak, orang Nias. Ya, itu. Jadi persoalan yang dimaksudkan oleh nama Irwan Kornel ini sudah benar adanya. Iya, sudah benar adanya. Tidak mengada-ngada.
Definitif lah internetnya Irwan Kornel itu bukan hoax itu, bukan internet mengada-ngada. Ya, nama Irwan Kornel punya keuangan, itu benar. Nah, demikianlah sebenarnya satu sebenarnya poin yang perlu Kornel tekankan, keterkaitan keuangan nama Irwan Kornel. Itu kan menyangkut tentang perkara internetnya Irwan Kornel. Iya, bahwasanya internet Irwan Kornel itu diakuilah oleh kepolisian itu tidak ngada-ngada itu internetnya, termasuk terkait dengan maraknya tambal ban katanya, ataupun juga entertainment Jakarta katanya, itu benar, tidak ngada-ngada. Nah, itu dia. Baiklah, kalau begitu saya disarankan untuk menyudahi saja terlebih dahulu konferensi ini, karena demikianlah kurang lebih. Sampai jumpa. Belum, keterkaitan tentang kontak yang terhubung pada nama Irwan Kornel yang tadi pagi juga perlu juga. Dari kepolisian menyatakan bahwa mengetahui kontaknya Irwan Kornel yang tadi pagi. Hari ini ada kontaknya menyangkut tentang pihak Universitas Sumatera Utara. Katanya awal dari perkara tahun 2008 menyangkut kepada kecemburuan rencana emas USU katanya. Iya. Nah, di mana menyangkut kemudian tentang akademik kelulusan kesarjanaan hukum nama Irwan Kornel. Nah, itu juga termasuk itu. Katanya dari dosen Fakultas Hukum ketersangkaannya. Ya, itu pada momen-momen percakapan berlangsung, kalau bisa diupayakan oleh nama Irwan Kornel menyelenggarakannya dalam bentuk konferensi recordingnya. Seperti juga ada katanya kontak dari Universitas Islam Sumatera Utara, dari USU. Ya, dari USU. Jadi katanya persoalannya tentang rencana emas USU, menyangkut nama Adibana Merdeka katanya, yang lalu kemudian keterkaitan kepada kelulusan akademik kesarjanaan hukum nama Irwan Kornel dari Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara katanya. Ya, itu juga dimasukkan sebagai bagian dari recording. Mereka ini sebenarnya tercampur baur secara kontek-kontekannya Kornel, di mana Kornel perlu juga itu menyelenggarakan rekamannya sebagai acuan sebenarnya peristiwa apa yang sedang berlangsung. Apakah supranatural ini menyangkut gangguan kepada keluarga Adibana Merdeka, keterkaitan rencana emas Universitas Sumatera Utara katanya, di mana ketersangkaannya tersebut atas nama pihak Universitas Sumatera Utara. Dosen-dosen ataupun konteksnya tadi katanya keterkaitan juga kepada G30S PKI. G30S PKI yang lalu kemudian menyangkut kepada rencana emas Universitas Sumatera Utara. Ada tentang perihal rencana emas Universitas Sumatera Utara. Nah, itu direkordingkan Adibana Merdeka. Keluarganya diganggu dari pihak Universitas Sumatera Utara katanya, yang menyangkut lalu tentang nama Irwan Kornel, keterkaitan status anak kandung Adibana Merdeka Ginting Suka, kelulusan akademik kesarjanaan hukum nama Irwan Kornel dari Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara. Ya, katanya dari keluarga ada katanya nama Pane katanya tadi. Iya, benar. Nah, itu juga termasuk itu recordingkan keterkaitan tentang persoalan ini, sehingga bisa menjadi acuan untuk pengurusan persoalan. Sebenarnya ada kontek-kontekan apa?
Ya, lalu pada momen kontak berlangsung di menit-menit ini, visualnya itu menyangkut tentang aktivis katanya 98 ya, reformasi 98, 99 dengan inisial nama-nama mereka. Ada katanya Gulo, nama Gulo apa siapa itu, katanya keluarga yang berlogo Gulo. Itu kalau tidak salah orang Nias itu. Nah, itu pun recordingkan, masukkan dalam rekaman. Apa keterkaitannya sebenarnya? Percakapannya soal apa? Nah, itu. Ya, sebentar ditunggu lagi. Tadi katanya keterkaitan perempuan, katanya ada perempuan-perempuan nakal ataupun juga mahasiswi-mahasiswi katanya. Itu pun direkordingkan. Sebenarnya tadi konteksnya kalau tidak salah dengar tadi keterkaitan kepada satu jaringan keluarga bersama katanya yang tidak menyenangi keluarga Adibana Merdeka. Jadi persoalannya perempuan, ada mahasiswi-mahasiswi ataupun juga perempuan bigo perempuan atau mahasiswi sama saja. Itu pun juga termasuk direkordingkan. Sebenarnya percakapannya terjadi soal apa? Jadi mereka ini diketemukan status tersangka pelaku aktivitas supernatural yang valid. Penyelenggaraannya terbukti memang memiliki ketersangkaan Himen Komandinggo Sugri, mana mereka menyangkut kepada komplotan bersama. Iya, satu jaringan bersama itu katanya ya. Satu keluarga bersama, di mana mereka menyangkut kepada persoalan lencana emas Universitas Sumatera Utara. Iya, kembali lagi itu tentang Adibana Merdeka yang tidak disenangi itu, keterkaitan statusnya sebagai tokoh lencana emas katanya. Oh, dia menyangkut anak-anak. Ya, itu tadi. Jadi pelaku ini punya anak-anak perempuan. Anak-anak perempuannya ini termasuk mereka ini Bigo katanya. Bigo APK. Aplikasi sosial media APK itu Kornel yang bernama Bigo. Nah, itu dikonferensikan juga. Mereka itu katanya tadi terhubung dengan nama Irwan Kornel semalam ataupun kemarin. Secara pokok mereka itu ternyata Bigo ya. Dia itu satu jaringan bersama anak-anak para pelaku tersangka supernatural ini, punya anak-anak, anak perempuan, anak gadis mahasiswi. Iya, itu keterkaitan dia dengan Universitas Sumatera Utara ataupun juga dengan Universitas Katolik Santo Thomas Sumatera Utara ataupun juga Universitas Islam Sumatera Utara. Ya, karena itu sebenarnya tadi itu dia itu campuran itu UISU, Nomensen, Universitas Jakarta itu pun termasuk itu, dari Jakarta, dari Pulau Jawa Kornel. Ya, soal Bigo Kornel, sosial media Bigo yang APK itu. Nah, itu namun tidak diungkapkan secara gamblang percakapannya kepada nama Irwan Kornel. Keterkaitannya ke persoalan entertainment nasional Jakarta. Artis tadi menghubungi nama Irwan Kornel. Nah, itu sebenarnya menyangkut satu sama lain, keterkaitan kepada lencana emas katanya. Keluarga Adibana Merdeka ataupun lencana emas Universitas Sumatera Utara. Lalu kemudian keterkaitan kepada aktivis ataupun juga reformasi 98. Nah, demikian dia.
Itu Cornel, maraknya usaha tambal ban perbengkelan itu terkait itu Bigo APK. Ya benar, itu Bigo APK itu tempel ban ataupun bengkel itu Bigo. Tapi ya begitulah. Sudah dulu dikonferensikannya dan kita tutup saja terlebih dahulu. Dan bisa Cornel mengungkapkan, bilang Cornel itu keterkaitan juga Islam. Ya dari kepolisian ini. Ya, ketersangkaan pelaku itu termasuk juga tentang Islam Indonesia, itu menyangkut bom bunuh diri, itu termasuk itu Cornel, ataupun juga kalangan Universitas Sumatera Utara. Iya termasuk itu juga, masih memang Universitas Sumatera Utara beraktivitas teror Islam supernatural yang berlangsung sekarang ini Cornel. Iya benar, 2008 hingga 2021 ini. Nah itu sudah direkam tadi. Nah itu dia. Baiklah, demikian tentang konferensi hukum nama Irwan Cornel. Di momen kalian ini telah menyelenggarakan konferensi hukumnya yang nantinya akan diketahui oleh kepolisian dan juga pihak pemerintah ataupun peradilan, mana menyangkut tentang otentik pembuktian peristiwa supernatural menyangkut pelaku aktivitas Human Commanding Ghost Grave. Ini Cornel, persoalan sulit ini sebenarnya secara otentik perkaranya. Namun karena perintisan dari nama Irwan Cornel sejak tahun 2008, keterkaitan tentang otentik peristiwa perkara ataupun ketersangkaan pelakunya itu sudah dapat dibuktikan, dipastikan memang tidak ngada-ngada, ada memang aktivitas Human Commanding Ghost Grave ini. Mana nama Irwan Cornel merupakan pelopor ataupun perintis untuk eksistensi perkara supernatural di dalam sosial masyarakat. Otentik perkaranya dengan keterkaitan juga status identitas para pelaku ataupun tersangka. Ya demikian dia. Jadi nama Irwan Cornel sudah melangsungkan konferensi hukumnya dan kita akan tutup terlebih dahulu pada momen konferensi kalender ini. Mana nanti Cornel Alien Farm International akan menjadi puncak dari konfirmasi ini atas nama internasional untuk pembuktian eksistensi Human Commanding Ghost Grave, perbuatan perdukunan atas nama orang-orang lokal dari negara-negara tertentu seperti Indonesia ataupun negara-negara Asia. Ya betul, itu nanti menyangkut Ganjang Cornel, agama lokal orang Medan ataupun juga Kejawen. Iya Kejawen, Pocong, Jelangkung itu masuk itu nanti. Itu akan dibuktikan penyelenggaranya apa memang terkait status ketersangkaan pelaku aktivitas supernatural di tahun-tahun sekarang ini, yang mengacu dia kepada klaim internet 666 Irwan Discovery ini sejak tahun 2008 kemarin. Baiklah, demikian, terima kasih dan assalamualaikum dari Kepolisian Indonesia. Kontak terhubung internet 666 Irwan Discovery ini, nama Irwan Cornel.